Oke, selamat datang di channel Opini Z. Gak terasa ya, udah lama gak buat video. Nah, hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa ya? 27. Nah, hari tanggal 27 lagi ada mood buat video di Awana Hotel Resort World di Malaysia. Nah, dikarenakan hari ini saya tidak sendiri, saya ada teman saya punya channel YouTube juga, nanti bantu di subscribe ya. Cedric Zakaria. Hai guys. Ayo perkenalan diri dulu. Ya oke. Perkenalkan nama saya Cedric Zakaria, teman Sucipto dari SD ya. Kita kan Ya, kenal dari dari SD, SD. udah cukup lama banget gitu guys ya. Jadi gimana, apa yang mau kita ceritain di sini? Nah, hari ini, saya perkenalan channel dulu saya. Oh. Sebenarnya sebelumnya cuma ada 2 video. Oke. Cuman bahas tentang opini kami mengenai kuliah sama orang tua. Jadi yang pertama itu bagaimana sih orang tua itu seharusnya, apa yang harus dilakukan orang tua sih menurut kami itu gimana. Oke, nice. Dan yang satu lagi itu ngapa kita harus kuliah. Oke. Menarik. Nah, seperti itu. Nah, kali ini tema yang kami ajukan, saya kasih feedback dulu sebelumnya, maksudnya replay sebelum terjadi ini hari ke-7 kita sudah jalan-jalan di Malaysia selama 7 hari. Nah, tema yang mau saya ambil hari ini yaitu traveling. Nice. Traveling. Jadi kita di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, hanya mengutarakan opini. Apa menurut kita dan menurut kalian gimana nanti ya? Komen di kolom bawah aja. Nah, yang pertama nih, traveling menurut Cedric sendiri apa sih dulu? Menurutku ya, traveling menurut aku sebenarnya sebelumnya sih aku ngomongin diriku sendiri dulu ya. Ya. Aku orang yang terbalik sama istilah traveling. Jadi maksudnya aku tuh lebih ke orang yang kurang suka traveling sebenarnya. Karena tapi sebelum dilaksanakannya ini ya, sebelum kita di Malaysia ini, aku memang orangnya kurang suka traveling. Oke. Karena simpelnya sih aku nggak ketemu tujuan traveling itu apa gitu. Aku nggak ngerti kayak kenapa harus Jalan-jalan. traveling ya, untuk apa tujuannya. Aku selalu ngomong kayak gitu. Oke. Terus selain itu juga kadang ada alasannya karena mungkin uang, karena aku mikir traveling itu pasti mahal, Menghabiskan banyak dana. betul, pasti harus Oke. keluarin uang. Dan aku merasa kayaknya kalau aku pakai uangnya ke sana itu tuh kayaknya nggak worth it nggak sih. Jadi makanya aku kurang suka traveling. Tapi kalau lihat dari perjalanan kita sampai sekarang ini, kita sekarang udah ngelakuin traveling kan? Iya, betul. Nah, jadi sudah di akhir pekan ini, udah di akhir. Oke. betul banget gitu. Jadi definisinya berubah gitu traveling. Nah, menurut aku traveling itu sebenarnya bisa dijelaskan dari banyak hal, tapi yang paling muncul di pikiranku itu adalah traveling itu salah satu cara untuk kita memang melepas dari istilahnya burnout selama kita jalan kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Oke. Jadi mau kita karena kerjaan ataupun kita lagi nggak bekerja, ngerasa kadang tuh suntuk tuh terasa banget gitu. Suntuk tuh kayak burnout lah istilahnya, mungkin kalau dari istilah melakukan sesuatu yang setiap hari sama. ya kurang lebih kayak Jadi gitu. kadang ada rasanya bosan, kadang rasanya aku kayak harus melakukan sesuatu yang di luar ini deh, gitu. Iya. Tapi nggak setiap kali, Betul. sekali boleh gitu. betul ya gitu. Jadi makanya aku ngerasa ini bisa jadi salah satu cara lah kalau kita memang lagi suntuk atau apa, traveling ini bisa jadi caranya. Dan aku juga belajar kalau traveling ini nggak harus keluar banyak uang kok, tapi selama itu tuh bisa worth it. Aku rasa traveling itu bisa dilakukan banget gitu. Jadi makanya yang aku pandangin sebelum kita benar-benar traveling ke sini berubah semenjak udah ngelakuin traveling ke sini. Berarti dari yang sebelumnya, kenapa saya harus sampai sekarang udah jalan itu ternyata udah berbeda ya? Iya, jadinya berbeda, bener. Bakal menjadi suatu tujuan nggak dalam hidup? Iya, betul banget, setuju banget. Jadi yang awalnya aku ngerasa traveling itu untuk apa, sekarang itu aku ngerasa traveling ini kayaknya bagus deh dilakuin. Dan gara-gara aku ngerasa begitu, jadinya aku pengen ngelakuin traveling lagi ke depannya. Itu tuh seketika jadi motivasi. Jadi setelah misalkan nih, setelah kita lakuin ini lagi, kita harus balik Batam nih untuk kerja lagi lah, jalanin kehidupan sehari-hari lagi. Betul. Jadinya lebih semangat, lebih termotivasi karena kedepannya pengen ngelakuin traveling seperti ini lagi gitu. Jadi itu termotivasi, makanya merasa itu jadi tujuannya sekarang gitu. Salah satu lah ya. Salah satu, pasti ada banyak kan. Jadi salah satu Kalau dari aku Ya dari dirimu sendiri gimana?
Aduh, sebenarnya awalnya sih memang suka traveling. Oke. Oke. Lumayan pengen istilahnya pengen ada rutinitas traveling. Rutinitas, oke. Jadi istilahnya udah dijadwalin sebelumnya nih. Oh. Oke. Jadi istilahnya sekarang udah keluar, oh nextnya pergi mana? Karena menurutku mungkin dari kecil lah ya. Oke. Menurutku pasti sering sih. Kita dulu kecil tuh dibesarkan di posisi dimana kita diajak ke luar negeri. Lumayan nggak? Lumayan lah. Bisa Ya, saya bilang, lumayan. bisa Jadi dibilang. ketika mungkin yang saya rasakan waktu kecil, yang aku rasakan waktu kecil itu kita udah jalan-jalan, tetapi semua masih pakai duit orang tua. Oke, ya. make Ya, sense. walaupun kadang kita menginginkan sesuatu, tetapi tidak bisa dibeli. Ya. Padahal kita ngerti, padahal masih berusia kecil, tapi kita ngerti kalau duit itu susah cari, jadi kita nggak mungkin semena-mena bisa minta. Ya. Kita di posisi yang seperti itu sih. Ya. Jadi ketika udah sekarang sama-sama kita berusia 21 ya. Tadi ada iklan guys. Oke. Nah, jadi dikarenakan kita dibesarin dari lingkungan yang seperti itu, jadi kadang tuh pada saat mulai kerja itu mulai merasa apa ya? Buat apa kita kerja ini? Oke. Kita hasilin duit ini buat apa? Iya. Gitu. Iya. Tapi setelah namanya karyawan gaji, nggak menghina atau mengetek ataupun mengsinggung siapapun, tapi menurutku kalau kita bisa mengupgrade diri sendiri, gaji itu ikut upgrade juga. Nah, pelan-pelan nih dari awalnya yang nggak seberapa, jadi ada yang bisa disimpan untuk dilakuin sesuatu seperti traveling ini. Nah, setelah berjalan setahun, ternyata kalau kerja uangnya nggak dipakai, ditabung doang, terus buat apa? Jadi banyak nih duitnya. Oke. Seandainya paling gampang UMK aja lah, ya kan? UMK 4 juta kita tabung sesuai dengan biasa influencer finance lah ya, 40% disimpan atau Yes. 20 lah atau 10 kan. Sejuta lah kita mulai disimpan. Terus udah simpan terus apa yang membuatmu semangat dalam bekerja mencari duit lagi gitu. Terus dengan adanya traveling ini itu membuka pikiran untuk out of the box. Kalian kerja setiap hari A B C, tapi orang di luar tuh kerja A B C D Z. Nah, kita nggak tahu gitu. Jadinya balik lagi ke apa itu traveling, menurut saya itu menjadi salah satu tujuan hidup sih. Dengan kita traveling, kita melihat sesuatu yang baru, melihat suasana yang baru, membuka pikiran, mindset. Setuju sih, aku setuju. Mindset sih yang paling nampak sih kalau menurut aku sendiri juga iya ngerasa kayak gitu, karena simpelnya ya, dari kita kan orang Batam ya, asli Batam juga. Keluar dari Batam sedikit aja kita tuh udah ngerasa beda. Udah apa yang kita rasain itu udah beda Kok banget. gini ya, gitu. Orang-orangnya itu udah beda, apa yang kita lihat dari orang-orang itu beda, perilaku orang-orang beda. Kita bisa ngeliat orang Batam tuh pasti begini perilakunya, kurang lebih pasti kayak gitu. Sekali di luar aja, misalkan paling dekat dengan Batam, Tanjung Pinang mungkin kan, itu ibu kotanya gitu kan. Itu udah ngerasa juga beda tuh perilaku orangnya. Jadi memang ngerasa oh iya, mindset sih membuka banget lah kalau kita setidaknya keluar dari tempat hometownnya kita lah, dari tempat tinggalnya kita gitu loh. Gitu sih. Juga sebenarnya nggak keluar dari zona nyaman sih sebenarnya. Nggak termasuk gak sih? Ya agak-agak lah. Kalau ngomongin zona nyaman sih nggak bisa dikaitin istilahnya zona nyaman sama traveling. Betul. Ya. Karena mungkin zona nyaman itu maksudnya tempat kita berlindung kali ya, tempat kita istirahat waktu capek setelah melakukan kegiatan sehari-hari gitu. bisa jadi Tempat kita berteduh dan lain-lain. Iya, bisa jadi. Ya. Aku pernah dengar istilahnya zona nyaman itu adalah tempat di mana kita itu apa sih? Kita bisa menjadi diri kita sendiri sepenuhnya tanpa harus dijudge oleh orang lain. Kayak rumah gitu. Kayak istilahnya rumah. Zona nyaman kayak rumah. Jadi ya kalau dikaitin sama traveling nggak bisa juga. Beda, sesuatu yang berbeda ya. Simpelnya kalau misalkan kita traveling
simpelnya bawa keluarga kita, tetap aja kita di zona nyaman yang gitu. Jadi nggak bisa disangkut pautkan ya traveling udah pasti di luar zona nyaman, nggak juga, terkadang tetap aja di zona nyaman kita gitu. Oke. Berarti kita rangkum lagi, menurut saya pribadi sekarang menjadi salah satu tujuan hidup yang harus ada, yang membuat kita semangat walaupun kita nggak tahu ke depannya apa yang terjadi, tetapi kalau mindset bisa berubah, segala hal yang kita pengen pasti bisa berubah. Ya, betul. Kalau dari Dan Seri, kalau dari aku sih kesimpulannya untuk traveling ini ya bukan saja menjadi tujuan hidup, tapi bisa memunculkan tujuan hidup. Jadi untuk orang-orang yang kita kan nggak semua sama nih ya. Ya, Mungkin betul. ada orang yang justru apa istilahnya traveling itu udah jadi tujuan hidup gua. Tapi untuk beberapa orang tertentu mungkin awalnya traveling itu bukan menjadi tujuan hidup, tapi dengan dilakukannya traveling itu memunculkan tujuan hidup dia yang sebenarnya seperti apa ke depannya gitu. Ya istilahnya aku sendiri pribadinya kan, awalnya aku nggak pernah mikir untuk apa traveling gitu, tapi setelah ngelakuin traveling akhirnya ngerti, oh ada tujuan yang bisa kita dapetin dari ngelakuin traveling gitu. Oke. Jadi luar biasa sih Untuk traveling. pembahasan traveling sampai di sini. Selanjutnya kita lanjut ke dengan siapa kita traveling. Apakah itu penting? Wah menarik, dengan siapa kita traveling? Oke, dari Gantian dari kecil ya yang tahu keluarga gue ya tahu aja lah. Gue gak bakal cerita di sini. Dari kecil gue jalan sama keluarga aku. Itu nggak ada yang lain lagi selain keluarga. Jadi keluar ya sama keluarga. Nah, setelah mulai kerja, mulai kuliah itu udah ada sendiri itu ternyata kok keluarnya jadi sama teman. Oke. Ada keluar sama teman. Kebanyakan sekarang jadinya keluar sama teman. Terus ada award dari tempat saya bekerja. Jadi keluar sama teman kerja lah istilahnya ya. Oke. Jadi ada keluarga, ada teman dekat, ada teman kerja. Oke. Nah, kalau dilistkan nih, pertama pasti keluarga, Ya. kedua teman dekat, ketiga teman kerja. Oke. Saya bagi tiga itu prioritasnya yang tadi 1, 2, 3. Oke. Nah, kalau ada keluar sama teman kerja bertabrakan sama keluar sama teman dekat, saya pasti pilih teman dekat. Oke. Jadi kalau ada keluar sama keluarga atau sama teman dekat pasti pilih keluarga. Oke. Dalam benak saya itu udah ada itu apa? Istilahnya peringkat lah istilahnya. Yang mana harus diutamakan prioritas. Udah ada prioritasnya. Oke. Karena jujur ketika kita keluar gak sama keluarga kita ataupun teman dekat kita itu rasanya beda. Oke. Kalau kata-kata paling gampang itu kita tidak pernah sedekat itu gitu. Jadi saya bisa mengeluarkan apa yang saya aslinya di mana, orang itu juga nggak tahu. Ya. Lagi pun seperti itu. Dengan siapa kita traveling? Dengan siapa kita traveling? Iya. Oke. Sebenarnya kurang lebih mirip ya. Kalau dari definisi aku sendiri juga dengan siapa kita melakukan traveling itu tuh sangat mempengaruhi dan sangat apa istilahnya cukup penting maksudnya gitu loh. Cukup penting. Memang pembagiannya biasanya sih memang secara umumnya kalau dari pandanganku sendiri juga sama. Kadang kita jalan sama keluarga, kadang sama teman, kadang sama rekan kerja. Rekan kerja juga, ya tadi kan istilahnya juga teman kerja gitu kan, rekan kerja itu tuh beda gitu. Perilaku bener juga rata-rata juga dijelaskan sama gitu. Perilaku kita kalau sama keluarga kita bisa kita bisa lepas, kita bisa bandel, bro. Oke. Kita bisa bandel. Di sini kita kayak gini nggak mau beresin juga. Kadang kita kayak manjanya ada, kita juga bandelnya ada. Itu tuh berani semua sama keluarga. Terus sama teman at some point mungkin kita juga bisa bandel gitu. Ya mungkin kita kan kalau sama teman biasa lebih dari 2, lebih dari 3 gitu kan, rame juga. Ada teman kita yang mungkin suka orangnya rapi, dia nggak suka kotor gitu. Apalagi kalau kita sekamar sama dia, ternyata kita mungkin orang yang agak males kita orangnya berantakan gitu. Iya. Nah itu kan sama dia kan pasti dia kesel atau gimana gitu. Jadi kita
kadang nggak bisa bandel. Hmm. Tapi kalau misalkan sama yang sefrekuensi kayak gue juga berantakan gitu, dia juga berantakan, ya kita bisa bebas gitu, kita juga bisa bandel. Nah, jadi terkadang ada yang harus ditahan kalau kita sama teman-teman kita, tapi kalau sama keluarga biasanya sangat lepas banget. Lepas. Ya. Apalagi kalau sama rekan kerja, sangat protektif. Lu nggak perlu tahu gua harus gimana. Kita pokoknya berperilaku formalnya sebagai rekan kerja, mungkin tinggal sekamar kayak gitu, pokoknya gitu lah mungkin. Istilahnya, simpelnya kalau sama rekan kerja tidak ada yang, kayaknya tidak ada yang terlepaskan. Kita hanya coba untuk profesional dengan rekan kerja kita selama liburan. Kalau dalam konteks aku kayak gitu, karena kalau aku pribadi sih sama rekan kerja, teman kerja itu tuh sangat jarang ya. Terakhir kali itu pun karena kerjaan apa namanya project itu pun juga bukan kerjaan full time aku gitu. Jadi itu pun baru pertama kali sama rekan kerja aku pergi gitu ke tinggalnya di hotel di luar kota gitu. Jadi bener-bener nggak bisa, nggak boleh kayak gini, aku nggak boleh habis mandi langsung lepas aja berin, nggak boleh. Semua tuh benar-benar udah rapi dan sangat secret lah gitu istilahnya, kayak nggak ada lepas, nggak ada terbuka sama sekali gitu. Jadi memang sepengaruh itu dan sepenting itu sama siapa kita berlibur gitu. Jadi memang aku setuju sih gitu. Kalau poin menikmati kalau menikmati kayaknya berbeda-beda gitu ya. Kalau sama rasa yang dirasakan ya? Rasa yang dirasakan Okay. sama-sama bisa menikmati, tapi konteks menikmatinya berbeda dengan orang yang berbeda gitu. Sama keluarga kita bisa menikmati, istilahnya gimana ya? Kalau dari pandanganku sih, aku ngerasa bisa menikmati rasa manjanya kita. Rasa kekeluargaan ya bisa jadi juga, dan rasa manja sih biasanya kayak nggak tahu ya, kayaknya aku merasa sama keluarga tuh benar-benar pengen apa dapat, sama keluarga mau gimana pun itu. Sangat mudah diokein daripada yang lain gitu. Kayak kita mungkin tapi mungkin nggak semua juga. Mungkin sama keluarga sangat jarang terjadi perdebatan untuk mau ini dan mau itu selama liburan gitu. Mungkin aku merasa kayak gitu. Pengertiannya udah di titik 100%. Iya bisa jadi. Kayaknya memang kita juga diprioritaskan oleh keluarga kita selama liburan. Jadi itu rasa yang dinikmatin selama kita traveling sama keluarga. Nah, sama temen itu tuh udah rasa di luar kekeluargaan. Gimana ya bilangnya ya? Kayak keluarga tapi bukan bersama keluarga. Kalau persenan 8 lah ya. 8 dari 10. Bisa jadi lah ya. Bisa jadilah. Kita bisa keluarin 10 tapi bisa 8 lah. Iya. Tapi memang kalau dari aku sih ngerasa beda banget gitu. Apa yang dibahas kita beda. Jadi menikmatinya juga berbeda kalau sama temen travelingnya gitu. Oke. Jadi kebiasaan yang kita lakukan kalau traveling sama, simpelnya ya, kita ambil contoh kita traveling ke Malaysia, persis yang kita lakuin sama, tapi dengan orang yang berbeda aja, dengan keluarga kita sama temen kita, itu tuh udah ngerasa beda banget gitu. Setuju. Nah jadi itu yang dinikmatinya juga pasti berbeda gitu, yang dibahas beda, kita pergi kemana dengan cara yang pastinya berbeda, jadi nikmatinya juga pasti berbeda. Nah, feel yang dapatkan pasti berbeda. Iya, betul banget. Nah, itu yang aku ngerasain. Terus kalau yang ketiga sama rekan kerja ya, teman kerja, itu rasanya menikmati diri sendiri sih, lebih ke sana kayaknya. Self love ya. Self love ya, kayak kita memang sama teman kerja, memang sama ini, tapi overall yang kita nikmatin itu adalah bagaimana kita bisa ikut traveling, bisa nikmatin apa yang kita lakukan selama traveling, dan itu khususnya untuk diri kita sendiri. Kayaknya kalau sama rekan kerja, nggak tahu ya, dalam pandanganku rekan kerja kebanyakan individualis gitu. Mungkin sama-sama traveling tapi otaknya tetap untuk diri sendiri, mungkin sih kayak gitu. Oke, setuju. Jadi gitu. Kalau dirangkumin singkat, kesimpulannya sih udah pasti penting dengan siapa kita traveling, karena apa yang kita nikmatin selama traveling itu dengan orang yang berbeda itu juga dengan siapa kita pergi itu juga kita merasakan momen yang sama di waktu itu gitu ya. Iya. Kurang lebih kayak gitu sih. Itu yang aku rasain. Oke. Kalau dari aku menikmati sih hampir sama sih, 80% lah sama. Karena ini terlepas dari kawan kerja kita yang kayak mana,
kalian sudah berapa lama bekerja bersama di perusahaan itu mempengaruhi. Iya. Sama teman yang kalian pergi itu seperti apa. Sudah berapa lama kalian berteman, kalian baru kenal 2 bulan jalan, kenal 3 bulan, Iya. dari SD, SMP, itu pasti berbeda, semua faktor itu mempengaruhi. Iya, banyak faktor banget. Terus keluarga juga, keluarga kita nggak ada yang sama berbeda. Saya dikelilingi dengan keluarga yang sangat banyak, jadi keluarga yang seperti apa, membentuk anak yang seperti apa, keluarlah sikap yang seperti apa. Nah, jadi faktor-faktor itu nggak mungkin, oh lu sama gue gini, sefrekuensi mungkin, tapi untuk hal yang kami bicarain ini dirasain kalian itu mungkin nggak sebanyak itu juga gitu. Iya sih. Jadi ini cuman point of view kami ngasih tahu ke kalian gitu. Iya. Nah, kalau baik topik lagi menikmati rekan kerja, kalau saya nggak terlalu, karena rekan kerja yang ada pun individualis sih, termasuk karena bagaimana kita bisa mikirin orang lain di tempat kerja kita mikirin orang lain, apakah orang punya moral sebaik itu di zaman ini? Wah, Iya kan? gitu susah. Ya, yang saya rasakan itu. Iya. Kalau konklusinya sih tetap prioritas keluarga, karena Anda tahu bikin manjanya bisa keluar. Teman dari saya, perhatian dari mereka itu udah 100, nggak mungkin kurang. Setuju. Kalau ke teman 80, karena namanya teman, nggak mungkin pergi berdua teman. Wah, ngapain? Iya, aku suka curiga ya. Karena dia suka berdua gitu. Ya, ngapain berdua? Pasti rame-rame. Nah, rame-rame ada otaknya 5 kepala, 4 kepala. Mulai disatukan itu. Ya, kadang gitu yang susah banget. Kalau Anda tahu pro player, nah telusuri aja tuh bagaimana cara mereka berpikir menyatukan otak mereka. Nah, Kadang mau turnamen botak bareng aja botak gitu. Ya kan? iya, menyatukan pikiran susah banget. Oke, ada tambah lagi nggak yang dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Iya. Dan kayak kalau ini mungkin buat yang udah traveling atau yang belum, ada saran nggak? Saran ya? Wah, bingung sih kalau saran. Tapi yang aku rasa untuk traveling mungkin untuk diri sendiri dulu deh. Kalau dari pengalamanku sendiri, karena aku kan tadi udah aku cerita kalau aku tuh awalnya kan memang nggak punya tujuan untuk ngelakuin traveling. Tapi setelah ngelakuin traveling akhirnya nampak ada sesuatu yang bisa kita jadikan tujuan yang bisa memotivasi kita untuk ngelakuin traveling. Ya, betul. Nah, poin aku untuk diri sendiri kalau melakukan traveling ini itu tuh yang penting belajar dan bisa memastikan bahwa traveling kalian worth it. Aku ngerasa kayak gitu. Karena bagi aku ya, kalau kita ngelakuin traveling dan ternyata enggak worth it, kayak itu tuh rasanya tuh 2. Satu tuh dari sisi negatifnya, ngapain kita ngelakuin traveling ini gitu. Nggak ada worth it-nya. Kayak contoh kita ke Malaysia ini ternyata mau kayak kena bad luck lah mungkin. Contoh aja ya, contohnya kayak kita ke Genting, ternyata Genting lagi banyak yang diperbaiki atau gimana. Terus pas mau main di outdoor hujan, contohnya kayak gitu kan. Kita ya itu nampaknya rugi banget gitu. Tapi itu kan faktor eksternal ya, faktor eksternal. Tapi kalau secara faktor yang dari diri kita sendiri, misalkan kita memang nggak niat traveling atau gimana pun alasannya yang membuat traveling kita kacau, ya nggak akan worth it kan gitu. Jadi pastikan traveling kalian itu terencana, ya itu satu tuh, terencana biar bisa berjalan dengan lancar dan worth it. Tapi kalau memang overall usaha kalian sebaik mungkin untuk membuat traveling kalian berjalan dengan lancar, tapi ternyata nggak lancar, ambil sisi positifnya, kalian belajar untuk membuat perencanaan traveling yang lebih baik lagi ke depan, biar worth it gitu. Nah, berarti ini dari Zerik sih dia coba ke diri sendiri dulu. Iya, coba ke diri sendiri dulu, karena betul juga sih, ada bagusnya kalau kita bisa nikmatin sendiri dulu gitu. Kayak percuma kalau kita traveling sama orang yang terdekat kita lah, mau keluarga kita, tapi kita sendiri juga nggak nikmatin. Sometimes ya, kadang itu juga nggak terlalu bagus untuk diri kita gitu. Kayak mungkin kayak entah ya aku ngomong benar atau enggak, ini opini aja, terpaksa gitu ngelakuin traveling kan it's not good for yourself gitu terkadang. Oh my god. Agak pentingin diri sendiri lah. Aku sih kadang kayak gitu ya. Karena sebenarnya kebahagiaan kan harus dari faktor internal dulu ya. Ya, kan. Ada yang ini yang saya tahu ya. Ada yang kalau dapat nasi hari ini udah senang,
Tapi belum tentu kan ada yang hari ini makan enak dia bahagia, ya kan? Wow, ya. Oke, saya sangat setuju sekali dengan penutupan. Dengan siapa kita traveling? Oke, for the last, di mana kita traveling itu penting nggak? Wah. Di mana? Di mana ya? Iya. Oke. Kayak contoh pertama kali ini, oke, review dari saya dulu. Oke, boleh. Kali ini ke Malaysia, Ya. kita keliling ke Melaka, Oke. ke Genting, ke KL. Iya, ya. Iya. Johor paling Oh, sebentar Johor. aja kita, ya. Untuk numpang lewat lah, tapi Iya. ada jalan ya, Iya, supaya iya, jalan. iya. Oke. Dalam waktu 7 hari keliling 4 tempat. Di mana itu lumayan luas sekarang jadinya. Untuk kali ini, aku sendiri merasa ini traveling buat belanja. Ke Oke. kota, tengok gedung dan lain-lain. Ya. Jadi kayak feel yang dirasain hari ini, oh ternyata perkembangan zaman sudah begitu. Apa yang diomongin orang, oh ternyata kayak gitu. Ya. Sebuah yang wah gitu. Oke, Pak. Kayak membuka sesuatu, oh ternyata udah gini ya sekarang, ternyata udah gini ya. Bukannya menjelekkan atau apa, tapi sedikit enggak. Ya siapa tahu kita jadi orang besar ke depannya. Kayak Iya. hanya berangan-angan. Ya mungkin opini juga buat yang mungkin ada nonton video bisa membantu. Coba terminal bus kita yang ada di Malai sekarang ada di Kota Batam. Kita bisa ke belakang Padang, kita bisa ke Balai, kita bisa ke Pinang, kita bisa ke mana lagi? Pulau Moro dan lain-lain naik bus. Make sense. Semua tinggal booking naik bus. Ya, sistemnya ya. Iya, sistemnya. Sistemnya ya. Hmm. Menarik sih ya juga. Salah satunya itu. Oke. Dari- Menarik. Di mana traveling ya? Iya, di mana? Aku, Kayak dari pengalaman-pengalaman sebelumnya sama kali ini gitu. ya. Mungkin agak berbeda sedikit ya, Oke. karena kalau ambil contohnya tadi kan Malaysia gitu. Iya. Tapi kalau aku sendiri, aku masih agak stick tuh maksudnya masih seneng dengan prinsipku sendiri dalam melakukan sesuatu keluar rumah gitu istilahnya. Oke. Aku ngerasa setidaknya pergi di luar tempat asal kita itu tuh udah bisa dianggap sebagai traveling. Oke. Dan itu cukup sebenarnya bisa worth it dimanapun kita pergi travelingnya gitu. Oke. Jadi mau kita beda jauh sih kita deh, Batam, Tanjung Ke Pinang, Pinang, gitu, iya. Tanjung Pinang paling dekat. Betul. Itu juga bisa worth it, itu juga bisa bagus, bisa enak juga, bisa kita nikmatin juga. Apalagi kalau dibandingkan dengan Singapura, bisa aja kayak gitu. Iya, betul. Nah, jadi bagi aku traveling di mana kita traveling itu tidak terlalu pengaruh kalau buat aku, karena mau gimana pun itu ya kayaknya kemanapun kita traveling itu ada aja sesuatu yang kita bisa pelajari gitu. Jadi ambil sesuatu yang baik dari tempat tersebut lah. iya Oke, selalu oke. ada gitu. Mau itu faktor eksternal, mau itu faktor internal, selalu aja kadang dapat gitu. Misalkan aku ambil contoh yang terakhir kali aku ada bikin vlognya juga ke Medan. Nah, Iya. Oke Iya. lah itu mungkin jauh ya nampaknya, tapi itu untuk kerja. ya. Nah, poin yang aku dapetin dari aku bisa pergi ke Medan untuk kerja itu adalah kesempatan. Aku ambil poinnya adalah belajarnya adalah karena sebuah kesempatan. Oke. Jadi ceritanya itu aku kan pertama aku agama Buddha, aku bantu Viara. Waktu itu pas COVID itu kegiatan keagamaan kan nggak boleh tuh. Betul. Semua ditutup, gereja ditutup, masjid ditutup, semua ditutup, tuh Viara ditutup juga. Nah, terus pelan-pelan mulai online. Gereja sama Viara itu mulai online. Dan aku baru bergabung di satu organisasi Viara gitu. Dan akhirnya aku bantu-bantu untuk kegiatan ibadah online tuh di Viara gitu. Nah, itu tuh hanya sebatas tugas atau kewajiban kita sebagai bagian dari organisasi, bantu Viara gitu. Nggak dibayar, nggak diapain. Ikhlas. Jadi ikhlas, kita benar-benar sukarela membantu gitu. Ya. Nah, dari situ pelan-pelan setahun kemudian, 2 tahun kemudian itu hitungannya waktunya cukup lama tuh. Akhirnya bisa dapat kerjaan karena bantu Viara, bayangin gitu. Jadi dan itu pekerjaan kedua gua freelance pergi ke Medan untuk bantu kerjaan yang sama persis gua lakukan pas bantu Viara. Sama-sama bantu kegiatan online gitu, live streaming gitu. Jadi itu dari situ tuh jadi pelajaran gitu. Terus selalu ngambilnya dari poin yang seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar kita bisa ke Medan
lihat Medan perkembangannya gimana, enggak juga, karena mungkin kan waktu itu gue fokusnya yang dirasain sendiri. iya Oke, yang oke. kita rasain sendiri, Iya, betul iya, betul. iya, oke, Kita oke. rasain itu seperti apa, itu yang selalu bisa jadi pelajaran buat kita. Jadi nggak melulu kita harus lihat karena kita ke Medan yang kita lihat kota Medan yang berkembang lah atau apa, nggak juga. Lihat aja dari apa yang kita rasain. Kenapa kita bisa ke Medan? Nah, kenapa istilahnya apa lagi ya? Apa yang bisa kita dapatkan di Medan? Itu semua bisa kita dapetin jadiin pelajaran. Jadi Try something new lah ya. try something new itu juga Iya. termasuk itu. Jadi overall sih kayaknya kesimpulan gua nggak terlalu berpengaruh selama itu tuh bisa kita dapetin setidaknya satu aja pelajaran buat kita karena kita pergi traveling. Aku rasa itu udah cukup worth it gitu. Jadi nggak terlalu berpengaruh mau kemana pun itu traveling, di mana aja itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting kayak di luar dari kota asal kita. Kita orang Batam, pergi keluar Batam itu traveling harusnya udah bisa dapat pelajaran dari situ. Oke. Gitu sih. Kayaknya terlalu luas ya. Coba Iya. kalau betul nggak nih ya? Oke. Aku mengatakan sebuah statement, Oke. tapi dari sini mengatakan iya apa enggak. Oke, Jadi, boleh. dari Cerik sendiri sebenarnya menurutnya yang penting traveling itu kita keluar dari zona kita sendiri, itu ke tempat sesuatu yang baru itu udah traveling, itu yang pertama. Oke. Ya kan? Mhm. Nah, di tempat yang baru itu kita mendapatkan sesuatu yang baru itu udah worth it banget gitu sebenarnya. Iya, aku ngerasa iya, betul. Kalau ini nambah satu faktor lagi, Oke, gimana? uang. Uang. Jadi Gimana gitu? traveling yang dimaksud tuh kita keluarin duit dari kita. Oke. Nah, kita mau kemana? Itu penting ya. Kita keluarin duit kita. Nah, contoh kali ini Oke. kita Coba. sebenarnya ya kalian kan banyak kan di sini. Berapa banyak kalian? Kami yang nggak bisa pergi langsung pergi. Kita harus menabung dulu dan itu harus worth it, ya kan? Saya tadi. Oke. Nah, pilihan tempat itu penting nggak? Oke. Atau sebenarnya contoh dengan nominal sekian ke tempat A sama B it's same karena itu sesuatu hal yang baru. I see. Atau gini, keluarin duit yang sama tapi ini di tempat yang udah pernah aku mau, aku nggak mau. Aku pengen cari sesuatu yang baru. Oke. Nah, Oke. Kalau tambah satu faktor lagi sih, kemungkinan sih bakal sedikit berbeda sih. Ya. Dengan nominal uang yang sama, liburan. tapi kalau tempatnya itu, di mananya itu kita mau pergi itu penting nggak? oke. Kalau konteksnya ke sana sih, kalau dan ditambah dengan uang ya, aku ngerasa sih cukup mulai ngerasa kayaknya ada pentingnya sih. Oke. Kalau kita Pentingnya bahas lebih ke mana nih? Hasilnya. hasilnya tuh gimana maksudnya? Jadi hasilnya? dengan dikeluarkan duitnya sejumlah sekian, apa yang didapatkan itu puas apa enggak? Nah, Oke. kayaknya intinya cuma gitu aja nggak sih? Oke. Jadi kayak misalkan kita habisin 10 juta ke Tanjung Pinang sama 10 juta ke Jakarta. Ya, oke, boleh masuk. Kayak gitu ya. Jadinya ngerasa penting nggak untuk milih antara Ke Tanjung Pinang Jakarta atau atau Jakarta? ke Pinang? Oke. Itu jadi lebih spesifik ya, jadi lebih detail Iya, gitu ya. lebih detail. Iya, oke. Kalau kayak gitu sih poinnya aku ngerasa aku setuju kita harus milih tempatnya dengan kondisi keuangan kita. Kondisi keuangan sendiri. Oke. Kondisi keuangan kita sih, iya. Oke. Aku ngerasa karena tadi sebelumnya memang aku nggak mikirin masalah uang mungkin ya. Oke. Karena mau kemana aja terserah, yang penting Experience. experience dan apa yang bisa kita dapetin. Iya. Kalau kita kaitkan dengan uang yang kita miliki untuk kemana, apalagi selama itu hitungannya harus worth it, Ya. kayaknya sih penting sih. Aku ngerasa sih cukup penting. Aku ngomong kayaknya karena ini masih opini yang masih ngambang lah mungkin gitu, karena aku butuh belajar lebih lanjut lagi ya juga. Karena Atau next trip kita buat lagi ya. boleh juga, iya boleh Kita- juga dong. Khusus kita bahas sesuatu, tapi kita selipin ini aja di mana ini ya. Biar kita mengingat lagi. Iya. Oh iya. Menurut kita setelah jalan berapa kali ada perubahan nggak sih? Iya, bisa juga karena opini kan udah pasti kayak Iya. bisa aja besok kita berubah opini. Jadi santai aja gitu, disclaimer aja gitu untuk teman-teman kalau yang menonton ini jangan langsung telan habis-habisan, coba pelajari dari orang lain juga. Betul. Ini opini aja.
balik lagi aku ngerasa ya kalau dikaitin sama uang setuju, karena kalau udah ngomongin uang pun bisa jadi lebih luas lagi gitu. Kayak ke Minang kita harus ngabisin uangnya seberapa banyak, itu jadi ya mulai harus diperhitungkan, harus kita analisis juga gitu budgetingnya kayak mana. Ke Jakarta juga begitu. Kalau dari pandangan aku kan ke Pinang sama Jakarta kayaknya kita sama-sama tahu itu biayanya beda jauh gitu. Ke Pinang lebih murah daripada ke Jakarta, jadi kayaknya sih ya bakal penting sih kemana. Dan yang pasti sih gimana ya, aku agak bingung juga, tapi kayaknya yang pasti tetap worth it-nya bisa dibilang ya. Aku nggak yakin sih ngomongnya bisa worth it atau enggak ya. Ini opini kita doang. Iya. Pakai otak ya sebelum nonton. Iya, jadi ini jangan terlalu habis-habisan. Ini juga mungkin kalian akan menganggap ini opini yang ragu, betul. Tapi aku ngerasa oke, itu penting. Tapi yang lebih pasti, aku tetap stick to my point. Worth it-nya itu bisa nggak kalian rasain. Jadi mau 10 juta kalian spend ke Tanjung Pinang, mau 10 juta kalian spend ke Jakarta, yang penting worth it buat kalian. Kenapa? Karena kaitannya worth it itu. Misalnya tadi Cipto ada kasih contoh, gue udah pernah ke Tanjung Pinang misalkan, gue jadinya pengennya ke Jakarta, ya terserah gue. Oke, kalau itu menurut kalian worth it, itulah yang akan kalian lakukan gitu. Betul. Ya, jadi kan menurut aku ya ada beberapa orang juga yang walaupun gue udah pernah kesini nih, tapi gue mau ngelakuin ini, selama memang kita pengen ngelakuinnya ke sana, ya udah kita lakuin aja ke sana. Tapi mungkin poinnya akan beda lagi kalau misalkan ternyata kita bahas bareng nih. Kita mau ke Jakarta atau mau ke Tanjung Pinang, tapi ternyata kalau planningnya Tanjung Pinang, tapi ternyata ada yang udah pernah ke Tanjung Pinang. Nah, itu mungkin udah di luar konteksnya lagi. Jadi, itu udah spesifik banget lah ya. Itu udah spesifik banget, jadi udah harus pembahasan antara yang membahas ini. Orang-orang yang mau pergi dimusyawarahkan dulu. Iya. Dia pergi pun nggak ada yang ngomong di belakang ataupun apa-apa. Iya. Ataupun menyesal lah ya. Betul. Nggak worth it balik lagi ke diri sendiri. Iya, poin aku tetap worth it-nya gitu. Jadi poinnya kalau di mana kalian mau traveling dan itu berkaitan dengan uang kalian, selama memang kalian mau ngelakuin itu dan kalian ngerasa worth it untuk ngelakuin ke situ, ya udah lakuin ke situ. Jadi pilihan tempatnya itu sebenarnya tetap aja nggak kayaknya balik lagi ya, mungkin nggak terlalu penting, tapi itu akan menjadi penting selama kalian menganggap kalau kesana itu worth it gitu. Ini poinnya kesana sih. Oke. Untuk konklusi traveling dari 3 tadi. Wah, konklusi traveling ya. Iya. Traveling, aku ngerasa traveling jadi penting. Walaupun awalnya aku nggak ngerasa itu penting, jadi penting. Bukan selama sih, karena memang nggak tahu ya, buat kalian yang ngerasa kalian belum traveling atau kalian traveling ngerasa mungkin nggak sama rasanya sama gua, nggak penting juga lah walaupun gua udah traveling. Betul. Mungkin kalian belum dapetin arti traveling itu, atau mungkin kalian belum dapetin istilahnya motivasi yang membuat kalian ingin traveling lagi gitu, atau kalian belum dapetin istilah worth it-nya selama kalian ngelakuin traveling itu gitu loh. Jadi aku stick to my point, traveling itu penting, dan aku saranin buat kalian yang mungkin belum pernah traveling atau udah pernah traveling tapi ngerasa belum puas, coba aja traveling lagi dan coba aja cerna opini-opini kami. Mungkin ada sesuatu yang bisa kalian pelajari dan mungkin kedepannya bisa membuat kalian bisa menikmati traveling itu gitu. Jadi sih gitulah. Aku ngerasa kayak gitu. Oke, kalau dari aku traveling itu luas banget ya. Dari pertama menurut kalian apa? Mungkin dari sesuatu yang sebenarnya dulu gak penting jadi penting ya, karena dia udah mencoba. Ya kan? Sudah mencoba. Kadang ketika kita coba sesuatu itu yang kita belum pernah coba, kita takut. Tapi kita harus coba. Kalaupun gagal, dapat pengalaman. Betul. Terus dimana dengan siapa? Kalau dari aku sendiri sih penting banget. Mungkin karena ingat, setiap orang itu berbeda, punya prinsip pegangan yang berbeda-beda. Ya, setuju. Orang juga sukses gak ditentuin dari usaha, gak ditentuin dari umur dan lain-lain. Betul. Kalau sukses menurutmu dari kekayaan juga, sekarang orang seumuran kita udah miliaran. Ya, banyak banget. Tapi ada yang buat KFC 55 tahun baru kaya. Nah, ingat, kita nggak ada yang sama di dunia ini. Oke, balik lagi. Kalau dari aku sendiri sih, di mana dan dengan siapa itu sangat-sangat penting, karena
nggak apa ya istilahnya, mungkin di bulatin itu worth it aja, kecuali ada kesempatan, ya kan. Oke. Pertimbangan yang kita ambil itu tidak menimbulkan risiko apapun. Pertimbangan yang kita bikin nggak menimbulkan risiko apa. Ya, contoh ada yang nawarin gratis jalan-jalan, masa nggak mau sih? Oh iyalah kalau Sama apa sih, ya kan? Saya nggak mau gitu. terima guys. Ya, masih terima dong. Harus ambil. Iya. Ada teman nggak? Kayaknya udah sih harusnya. Penting coba aja, dicoba dulu traveling, ambil pelajaran dari situ. Nah, jadi kedepannya kalian bisa ngerti traveling itu seperti apa dan kalian bisa buat definisi traveling kalian masing-masing. Satu Jadi- kata untuk liburan ke Malaysia kali ini. Wah, Waduh, Malaysia kali ini ya Yes. keren sih sebenarnya, keren ya. keren. Kalau aku banyak sih katanya, tapi yang paling pasti worth it. Oke, kita akan closing video ini. Seperti biasa, ingat apa yang kami disampaikan di sini belum tentu masuk untuk kalian. Kita dari keluarga yang berbeda, kita lahir dari tempat yang berbeda, dari orang tua yang berbeda. Orang tua yang berbeda menghasilkan anak yang berbeda, anak yang berbeda menghasilkan kelakuan yang berbeda. Ini hanya opini dari kami berdua dari berjuta-juta orang di Indonesia. Kalian bisa dapetin banyak opini bahkan di luar Indonesia juga. Jadi di sana kalau bisa cari sumber lain juga yang berkaitan dengan traveling. Jadi kalian lebih paham tentang traveling itu apa. Sekian dari video kami, bye bye.